Soul Land 2 Chapter 523. Baiklah. Itu sudah lama berlalu. Jadi jangan bicara lagi tentang mereka. Ayo pergi. Biarkan saya melihat kualitas unik dan magis apa yang dimiliki kekuatan spiritual Anda. Ngomong-ngomong, Bodhisek juga mahir menggunakan kekuatan spiritual. Tapi ada jarak yang cukup bila dibandingkan denganmu. Kekuatan spiritualmu sendiri memiliki standar Douluo berjudul. Jadi kau benar-benar layak berpartisipasi dalam operasi ini bersama kami. Petik 2. Kultivasi dan visi Dubushi luar biasa. Meskipun dia hanya merasakan kekuatan spiritual Huo Yuhao untuk sesaat, dia bisa segera membuat penilaian yang akurat. Baiklah, biarkan aku yang memimpin. Huo Yuhao menarik Tang Wutong saat dia berbicara, dan mereka naik ke udara pada saat yang sama. Mereka tidak melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka hanya menggunakan kekuatan jiwa untuk menyalurkan alat jiwa tipe terbang di belakang mereka. Sayap terbentang di belakang mereka saat mereka perlahan-lahan melayang di udara. 15 lainnya Titlet Douluo naik ke udara satu demi satu. Tetapi mereka mengalami adegan aneh lain ketika mereka terbang ke langit. Mereka menyadari betapa terkejutnya mereka. Dengan deteksi spiritual, Huo Yuhao benar-benar menghadirkan jalur terbang di pikiran mereka. Dan jalur penerbangan setiap orang berbeda. Titoul Douluo ini terbang sesuai dengan rute penerbangan yang dipetakan, dan segera membentuk formasi melingkar di langit ketika mereka menyelimuti Huo Yuhao dan Tang Wutong di tengah. Multitasking hebat, Dubushi memuji sekali lagi. Dia tidak menyembunyikan kekagumannya pada Huo Yuhao sama sekali. Huo Yuhao mengangguk ke arahnya sebelum dia menyalurkan kekuatan spiritualnya sekali lagi dan melewati jalur maju yang tepat ke Titlet Douluo. Semua orang terbang pada saat yang sama, dan mereka melanjutkan ke arah Kekaisaran Sun Moon di bawah perintah Huo Yuhao. Udara berkerut samar ketika mereka melonjak ke langit, dan semua 17 orang menghilang ke udara begitu saja. Semua orang terkejut lagi. Titoul Douluo lainnya merasakan kilatan di depan mata mereka sebelum semua orang menghilang di sekitar mereka. Tapi anehnya, melalui deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka bisa merasakan lokasi tepat semua orang di pikiran mereka. Ini juga berarti bahwa apa yang bisa mereka lihat dengan deteksi spiritual sangat berbeda dari apa yang bisa mereka lihat dengan mata mereka. Ini adalah penyembunyian massal. Dubushi berusaha menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan orang-orang di sekitarnya. Tetapi tubuh Douluo benar-benar heran kali ini. Alasannya adalah karena dia menyadari bahwa, bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia harus melepaskan kekuatan spiritualnya ke tingkat setinggi mungkin jika dia ingin merasakan lokasi orang lain. Setelah itu, dia masih harus menilai sesuai dengan lokasi pasti yang disediakan deteksi spiritual Huo Yuhao sebelum dia bisa mengetahui detailnya. Dan baru kemudian dia bisa merasakan beberapa gelombang spiritual yang samar. Adapun orang lain, yang termasuk surgawi Sun Douluo, mereka tidak bisa merasakan apapun. Mereka merasa seperti semua orang menghilang begitu saja. The Heavenly Sun Douluo tidak lagi meremehkan Huo Yuhao sama sekali. Apa yang telah dia capai saat ini jauh lebih penting dan efektif daripada yang ada dalam judul Douluo dalam operasi ini. Dengan kemampuan yang bisa menyembunyikan semua orang dari pandangan, mereka bisa mencapai Kekaisaran Sun Moon tanpa menghabiskan terlalu banyak usaha. Selanjutnya, setelah mereka menyelesaikan tugas mereka, mundur juga akan jauh lebih mudah. Mereka akan memiliki jaminan keamanan yang lebih baik. White Tiger Duke adalah orang yang menyarankan agar Shrek Academy mengirim Huo Yuhao ke operasi ini, karena ia memiliki pemahaman terbaik tentang kemampuan pengintaian, investigasi, dan penyembunyiannya yang perkasa. The Titlet Douluo semua penuh pujian atas keputusan Duke Harimau Putih pada saat ini. Mereka tidak lagi meremehkan Huo Yuhao, malah penuh rasa ingin tahu. Kecepatan mereka mulai meningkat secara bertahap di bawah kendali Huo Yuhao, dan mereka mulai naik tinggi ke langit. Semua orang bisa merasakan bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao membentang jauh ke kejauhan. Tidak ada yang merasa banyak pada awalnya. Tetapi ekspresi mereka mulai berubah ketika mencapai lebih dari 3.000 meter di kejauhan. Sebelum ini,
Mereka memiliki beberapa keraguan ketika tubuh Dou Luo mengatakan bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai standar titlet Dou Luo, dan mereka mengira Dubushi melebih-lebihkan hal-hal. Tetapi sekarang mereka mulai mengerti bahwa Dubushi sama sekali tidak melebih-lebihkan. Bagaimana orang bisa mempertahankan deteksi spiritual di area yang begitu luas tanpa memiliki kekuatan spiritual titlet Dou Luo? 3.000 meter hanyalah awal. Setelah itu, Huo Yuhao mencapai 4.000 meter, lalu 5.000, lalu 6.000. Ketika deteksi spiritual Huo Yuhao membentang hingga 10.000 meter, tubuh Dou Luo tidak bisa membantu tetapi berkata, "Nak, kekuatan spiritualmu memiliki standar Dou Luo transenden." Huo Yuhao tersenyum tipis dan menjawab, "Anda menyanjung saya, Tuan. Saya hanya memotong beberapa sudut dengan keterampilan jiwaku." Petik 2. Dubushi terkekeh, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu adalah keterampilan jiwa, tapi itu adalah keterampilan jiwa 100.000 tahun. Semakin tinggi kultivasi Huo Yuhao, semakin dia bisa merasakan dan mengalami persis betapa kuatnya keterampilan jiwa 100.000 tahun yang diberikan oleh saudaranya Skydream kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Keahlian jiwa 400.000 tahun itu mengonsolidasikan fondasi mata rohnya. Huo Yuhao sangat sederhana, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Berjudul Dou Luo bisa mencapai kesimpulan yang akurat hanya dengan sekali pandang. Dan meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan bertarungnya, mereka bisa yakin bahwa potensi anak muda ini di masa depan tidak terbatas. Deteksi spiritual Huo Yuhao, yang bisa mencapai jarak yang sangat jauh, dengan cepat mulai memiliki kegunaan praktis. Masa besar dari semua jenis alat pengintai jiwa telah muncul dalam visinya, dan Titoul Dou Luo bisa merasakan semuanya melalui deteksi spiritual. Alat-alat jiwa pengintai ini mencakup antara 3.000–5.000 meter dari wilayah udara, dan itu adalah deteksi serba dengan semua jenis alat-alat jiwa pengintai. Mereka menutupi hampir semua ruang di bawah 5.000 meter. Efek dari Huo Yuhao mengambil judul Dou Luo lebih jauh disajikan pada saat ini. Mereka tidak punya pilihan selain terus terbang, karena kecuali mereka lebih tinggi di langit, mereka tidak bisa melewati semua alat jiwa pengawasan ketat dan ketat tanpa terdeteksi. Melewati perbatasan tidak diragukan lagi adalah bagian yang paling sulit, dan semua orang mengerti itu. Mereka terus naik di udara di bawah bimbingan Huo Yuhao dengan deteksi spiritual. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam operasi ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di dunia para penguasa jiwa. Tidak ada siapapun yang berada di peringkat 90. Setiap judul Dou Luo setidaknya adalah peringkat 93. Setidaknya ada setengah yang juga Dou Luo transcendent. Karena itu, melaju 5.000 meter ke udara sama sekali tidak menyusahkan mereka. Tapi Huo Yuhao tidak puas hanya dengan 5.000 meter. Dia terus membawa semua orang lebih tinggi ke langit setelah mencapai 5.000 meter. Setiap ketinggian di atas 5.000 meter secara praktis dilarang untuk manusia. Dan semakin jauh mereka pergi, semakin banyak kesenjangan antara jajaran budidaya mereka mulai menunjukkan. Tidak banyak yang terjadi pada Dou Luo Transcendent. Tetapi mereka yang belum Dou Luo Transcendent secara bertahap mulai melambat. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong, yang saling berpegangan tangan, tidak melambat karena hawa dingin atau karena udaranya tipis. Mereka sepertinya situasi mereka tidak jauh berbeda dari berbagai Dou Luo Transcendent. Mereka mengejutkan semua orang lagi ketika mereka terus mengambilnya. Huo Yuhao berhenti naik hanya ketika mereka mencapai lebih dari 6.000 meter di langit. Dan baru saat itulah dia membawa semua orang menuju wilayah Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9. Dia dan Xuan Ziwen telah melakukan serangkaian penelitian dan eksperimen mengenai semua jenis alat jiwa pengawasan selama 2 tahun terakhir. Dan karenanya, dia tidak bisa lebih akrab dengan alat jiwa ini. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi hanya bisa melakukan pengawasan ke bawah. Hanya minoritas yang sangat kecil yang dapat mensurvei naik dan turun secara bersamaan. Jenis ini sangat berbahaya bagi semua orang di sini. Jadi itulah alasan mengapa Huo Yuhao terus naik. Semua alat jiwa akan jauh kurang efektif di atas 5.000 meter. Dan itu sama untuk alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi. Meskipun 2 tahun telah berlalu sejak itu,
2 tahun ini tidak cukup untuk alat pengintai jiwa untuk maju ke tingkat lain. Oleh karena itu, 2 tahun kemudian, menurut penilaian akurat Huo Yuhao dengan deteksi spiritual, semua alat pengintai jiwa, apakah mereka berada di tanah atau di langit, tidak cukup untuk mencapai ketinggian lebih dari 6.000 meter. Seperti halnya Douluo Transcendent, mereka masih membantu Douluo berjudul lainnya untuk naik ke ketinggian yang lebih tinggi pada saat yang sama ketika mereka terus maju dan terbang menuju wilayah Kekaisaran Sun Moon. Kekaguman mulai muncul dalam benak Titlet Douluo itu. Kemampuan pengintaian dan penyembunyian yang ditampilkan Huo Yuhao hanyalah satu bagian darinya. Yang lain adalah kekuatan absolut yang mereka berdua tampilkan. Peringkat 93 bertitel Douluo memiliki banyak kesulitan terbang dengan ketinggian 6.000 meter. Tetapi Huo Yuhao dan Tang Wutong tampak sangat kasual dari awal hingga akhir. Selain itu, Huo Yuhao adalah master jiwa tipe kontrol utama. Dan dia memimpin semua titlet Douluo lainnya. Dia multitasking. Namun dia bisa mempertahankan penerbangan di ketinggian setinggi itu dengan santai. Itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya dan Tang Wutong. Tentu saja, Douluo berjudul ini tidak tahu bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki alat jiwa tipe terbang 9 di belakang punggung mereka. Sepasang alat jiwa tipe terbang memungkinkan mereka untuk menghemat kekuatan jiwa sebanyak mungkin, dan memungkinkan mereka untuk terbang di ketinggian yang sangat tinggi. The Heavenly Sun Douluo sudah penuh dengan keheranan. Dia tidak hanya berhenti meremehkan Huo Yuhao dan Tang Wutong, tetapi dia bahkan memperlakukan mereka dengan hati-hati dan hati-hati. Biasanya, seseorang harus setidaknya Douluo berjudul untuk terbang lebih dari 5.000 meter. Lebih jauh lagi, pergi 1.000 meter di atas 5.000 adalah tantangan lain. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk terbang hingga 6.000 meter. Dan bahkan jika alat jiwa tipe terbang mereka istimewa, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ini berarti mereka setidaknya diberi gelar Douluo. Berapa umur mereka? White Tiger Duke mengatakan bahwa mereka berusia sekitar 20 tahun. Itu hanya sulit untuk dibayangkan. Dan saya tidak bisa melihat mereka lagi. Shrek Academy telah berhasil memelihara titlet Douluo yang hanya sedikit lebih dari 20. Mereka telah hidup sesuai dengan nama mereka menjadi Akademi Monster. Tiba-tiba, Huo Yuhao dan Tang Wutong bukan satu-satunya yang diperhatikan oleh gelar Douluo ini. Bahkan status Akademi Shrek dalam pikiran mereka sangat meningkat karena kemampuan yang ditampilkan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tidak menyadari perubahan psikologis yang terjadi dalam benak Douluo yang bertitel ini, tetapi dia bisa menebaknya. Meskipun dia mendapat dukungan dari tubuh Douluo dan dia bisa memimpin individu-individu yang tangguh ini, status mereka dalam dunia para penguasa jiwa terlalu tinggi. Jika dia tidak menunjukkan kecakapan, dia tidak bisa meyakinkan mereka sama sekali. Tapi sekarang sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Yang benar adalah, mereka bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan Huo Yuhao sendiri terkejut dengan kekuatan rohaninya. Dia hampir tidak meninggalkan Shrek City sama sekali ketika dia berkultivasi keras selama 2 tahun terakhir. Dan dia bahkan nyaris meninggalkan Sekte Tang. Tang Wutong telah kembali ke sisinya. Dan meskipun segel misterius itu mempengaruhinya, hati dan pikirannya sudah sangat jernih dan tidak terganggu selama 2 tahun terakhir karena dia bersama orang yang dia cintai. Dia juga berkultivasi dengan bantuan kekuatan Haodong, dan peningkatannya eksponensial. Huo Yuhao selalu percaya bahwa dia meningkatkan lebih banyak kekuatan jiwanya. Tetapi hanya hari ini dia menyadari bahwa kekuatan spiritualnya juga telah tumbuh ke standar yang sangat kuat tanpa sepengetahuannya. Kekuatan spiritualnya telah berkembang ke tingkat yang hampir tidak dapat dipercaya. Dia tidak merasa seperti sedang mengeluarkan kekuatan spiritual sama sekali ketika dia menggunakan deteksi spiritual. Dan dia hanya bisa merasakan kesadarannya membentang seperti seluruh dunia ada di genggamannya. Perasaan itu sangat ajaib. Dan juga mengandung kedalaman yang tak dapat dijelaskan. Karena itu, tanpa disadari ia memperluas area pendeteksiannya menjadi lebih dari 10.000 meter. Dia bisa merasakan hampir semua yang ada di langit di atas dan tanah di bawah dengan tingkah. Dan alat pengintai jiwa yang digunakan Kekaisaran Sun Moon baik di udara maupun di tanah berada dalam jangkauan deteksi.
Huo Yuhao juga menemukan keterkejutannya ketika dia menggunakan deteksi spiritual bahwa dia bahkan bisa merasakan jangkauan deteksi alat jiwa pengintai itu. Alasan mengapa dia bisa merasakan itu adalah karena gelombang energi yang dilepaskan oleh alat-alat pengintai jiwa ini, tidak peduli apapun jenisnya, dilakukan melalui energi. Detektor termal dan osilasi, sebagai alat pengintai jiwa yang mengandalkan penglihatan, memiliki jangkauan yang sangat kecil. Mereka adalah apa yang diteliti Kerajaan Kekaisaran Matahari. Sekarang Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan semua gelombang energi ini. Dia secara alami dan santai bisa membawa semua orang menjauh dari bahaya, berputar melewati rentang deteksi alat jiwa ini, dan langsung menuju wilayah dalam Kekaisaran Sun Moon. Mereka mulai berakselerasi, dan ketinggian 6.000 meter adalah maksimum yang bisa dicapai oleh semua alat jiwa pengintai. Tapi Huo Yuhao juga menyadari bahwa Kekaisaran Sun Moon sebenarnya memiliki semacam alat jiwa pengintai jarak jauh di tanah. Alat jiwa seperti itu bisa melepaskan sinar energi yang kuat yang melonjak tinggi ke langit, dan bisa mencapai bahkan 10.000 meter di udara untuk melakukan pengawasan. Tapi itu juga memiliki satu kesalahan fatal, sinar hanya bisa menyapu terus-menerus melalui langit. Itu tidak bisa melakukan pengawasan atas seluruh area pada saat yang sama. Huo Yuhao memahami fitur itu dengan sangat mudah. Sama seperti dia menggunakan deteksi spiritual, jarak yang bisa dia capai ketika dia mendeteksi dalam satu arah sangat berbeda dari ketika dia mendeteksi suatu daerah. Kekaisaran Matahari Bulan mungkin telah mengembangkan alat jiwa seperti itu dengan mengompresi kemampuan pengawasan detektor osilasi dan kompromi pada area efek sehingga dapat mencapai jarak yang lebih jauh. Sebuah alat pengintai jiwa tunggal seperti itu secara alami tidak efektif. Tetapi jika ada banyak, dan jika mereka saling silang ketika mereka melakukan sweeping, pengaturan seperti itu akan efektif sampai batas tertentu. Namun, tampaknya Kekaisaran Matahari Bulan tidak memiliki banyak alat pengintai jiwa ini. Jadi Huo Yuhao dan yang lainnya tidak mengalami terlalu banyak kesulitan. Cahaya redup berkedip ketika sejumput cahaya sedingin es melintas di wajah Huo Yuhao. Kesadarannya terus membentang keluar, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan keinginan di dalam hatinya. Dia ingin melihat seberapa jauh deteksi spiritualnya dapat mencapai. Ketika area deteksi spiritualnya telah mencapai lebih dari 15.000 meter, dia akhirnya menekan dorongan hatinya. Alasannya adalah karena dia merasa heran bahwa dia masih belum mencapai batasnya. Bagaimana itu mungkin? Perbedaan dari sebelumnya dan sekarang terlalu besar, dan dia mendorong deteksi ke segala arah. Ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pertumbuhan kekuatan spiritual yang normal. Huo Yuhao mulai memahami melalui periode pengalaman ini bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar meningkat pada kecepatan yang luar biasa karena inti jiwa rohaninya. Tetapi dia tidak begitu yakin tentang hal itu pada hari-hari biasa, karena kekuatan spiritualnya dikompresi dan dikumpulkan dalam inti jiwanya. Membentuk inti jiwa dalam dantian seseorang sangat langka di dunia para penguasa jiwa, dan seberapa efektif itu ternyata jauh melebihi harapan Huo Yuhao. Tetapi perasaan kesadarannya yang meluas, seperti surga dan bumi ada dalam genggamannya, jelas bukan karena kekuatan spiritualnya yang meroket. Sebaliknya, itu berasal dari jenis kekuatan lain. Perasaan ini mirip dengan ketika Huo Yuhao pertama kali bertemu Calamity Necromancer, aura Electrolux. Oleh karena itu, Huo Yuhao samar-samar bisa melihat bahwa ini ada hubungannya dengan masuknya ke alam dewa mistik, dan dengan persetujuan yang ia terima dari dewa emosi. Kekuatan spiritualnya, atau mungkin kesadarannya, tampaknya telah melalui perubahan kualitatif tertentu. Perubahan kualitatif ini memungkinkan kekuatan spiritual dan semangatnya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jika dia berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya, Electrolux sebelumnya, level ini disebut Divine Sense. Tentu saja, Huo Yuhao mengerti bahwa perasaan ilahinya masih belum lengkap, dan hanya dapat dianggap setengah dari yang asli karena itu berasal dari persetujuan kursi ilahi. Tetapi bahkan kemudian, manfaat yang diberikan kepadanya cukup mencolok. Bahkan dia tidak bisa mengatakan level apa yang bisa dicapai oleh kekuatan pertarungan habis-habisannya.
Guo Yuhao merasakan transformasi tubuhnya saat ia membawa semua orang dengan sukses ke wilayah Kekaisaran Sunmun. Pertumbuhan kekuatan spiritualnya yang luar biasa menyebabkan dia mengubah proses berpikirnya. Dengan jangkauan dan area yang bisa dicapai deteksi spiritualnya, dia tidak perlu khawatir tentang alat jiwa pengawasan sama sekali. Secara alami, mereka tidak harus maju dengan berjalan kaki. Terbang dengan kecepatan tinggi di udara bisa menghemat banyak waktu. Oleh karena itu, Guo Yuhao segera menurunkan ketinggian mereka setelah mereka melewati perimeter penguncian pengawasan Kekaisaran Sunmun. Mereka turun menjadi sekitar 3.000 meter, sementara kecepatan penerbangan mereka melaju cepat saat ia membawa kelompok titlet Douluo jauh ke dalam Kekaisaran Sunmun. Douluo berjudul ini mulai menjadi sedikit mati rasa. Mereka merasakan terlalu banyak hal mistis karena Guo Yuhao membagikan deteksi spiritualnya kepada mereka. Banyak Douluo berjudul siap mati untuk memastikan bahwa misi ini berhasil. Namun, suasana hati mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya pada saat ini. Dengan pendamping ajaib yang begitu mahir dalam penyembunyian dan pengawasan di sekitar, tidak ada keraguan bahwa tingkat keberhasilan dan jaminan keselamatan mereka sangat meningkat. Status Guo Yuhao dalam setiap titlet Douluo terus meningkat. Mereka terbang selama 4 jam sebelum Guo Yuhao mengurangi kecepatannya dan membawa semua orang turun ke hutan lebat dan lebat. Mereka semua berjudul Douluo, dan kecepatan penerbangan mereka terlalu mengerikan. Kisaran Gunung Mingdo berbatasan dengan Kekaisaran Bulan Matahari di tempat pertama. Dan begitu mereka memasuki wilayah Kekaisaran Matahari Bulan, butuh waktu 4 jam untuk mendekati kota Radiant. Semua orang terhanyut ke tanah. Guo Yuhao meregangkan deteksi spiritualnya sekali lagi ke kejauhan di dalam hutan lebat ini. Dan semua yang terjadi di dalam hutan ini dan dalam area efek deteksi spiritualnya mengatakan kepadanya bahwa mereka benar-benar aman. Guo Yuhao berhenti menggunakan imitasi dan berhenti berbagi deteksi spiritualnya saat dia tersenyum dan berbalik ke arah Douluo berjudul. Mari kita istirahat sebentar, semuanya. Dan menyesuaikan diri kita sendiri. Kami tidak jauh dari Radiant City, dan kami akan masuk pada malam hari. Petik 2. Dubushi menatap Guo Yuhao dengan tatapan aneh di matanya. Nak, kamu telah memberi saya terlalu banyak kejutan. Bagaimana Anda melakukan semua itu? Petik 2. Mata Titoul Douluo yang lain juga dilatih pada Guo Yuhao, dan ekspresi aneh memenuhi setiap mata mereka. Ada juga sesuatu di mata mereka yang tidak ada sebelumnya, kesetaraan. Ya, pada saat ini, mereka memperlakukan Guo Yuhao sebagai seseorang yang memiliki standar dan kecakapan yang sama seperti mereka. Guo Yuhao berkata, yang benar adalah, Wutong dan jiwa bela diri saya dapat bergabung. Oleh karena itu, kita saling melengkapi dan mendukung. Dan baru setelah itu kita dapat mencapai hal-hal yang tidak dapat dikuasai oleh penguasa normal. Ini bukan kekuatan pribadi saya. Dia mengangkat tangannya, yang memegang tangan Tang Wutong, saat dia berbicara. Suatu pikiran muncul pada Dubushi ketika dia mendengar kata-katanya. Dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan gadis cantik luar biasa yang nyaris tidak berbicara, yang telah mengikuti di samping Guo Yuhao selama ini. Fusi jiwa bela diri, itu luar biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda memiliki jiwa bela diri kembar. Sedangkan jiwa bela diri tipe spiritual Anda terutama harus digunakan untuk kontrol dan deteksi. Jiwa bela diri Anda yang lain memiliki Ultimate Ace, dan itu terutama digunakan untuk pertempuran. Jika bukan karena kenyataan bahwa keadaan tidak memungkinkan, saya benar-benar ingin melihat dengan tepat kekuatan seperti apa yang dapat Anda raih. Akademi Shrek tidak perlu lagi khawatir tentang apapun untuk abad mendatang bersamamu di masa depan. Petik 2. Dubushi penuh dengan ratapan ketika dia berbicara. Sekte tubuhnya memiliki banyak master jiwa yang luar biasa. Tetapi mereka jelas akan kehilangan kemilau mereka jika dibandingkan dengan Guo Yuhao. Mereka bahkan tidak pada standar yang sama. Dubushi dapat mengatakan bahwa pemuda ini, yang baru berusia lebih dari 20 tahun, telah dewasa sepenuhnya. Dia sekarang diposisikan di antara individu-individu yang paling kuat di dunia penguasa jiwa, sementara keuntungan terbesarnya adalah usianya. Dia hanya sedikit lebih dari 20.
Dan ini berarti dia pasti akan menjadi Douluo Transcendent di masa depan. Pada saat yang sama, ia memiliki peluang tinggi untuk menjadi Douluo Utama. Du Bushi bahkan tidak bisa menebak betapa mengerikannya Douluo Ultimate yang memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri Ultimate. Akan tetapi dia mengerti bahwa selama Huo Yuhao diberi waktu lebih lama, Akademi Shrek dan kota Shrek akan sangat aman tidak peduli siapa yang menguasai dunia ini di masa depan. Tidak peduli bagaimana alat jiwa dikembangkan di masa depan. Ketika kekuatan seseorang mencapai puncak dunia, ia masih akan menjadi pencegah yang paling menakutkan dan terbaik. Bukankah Dewa Binatang di hutan bintang besar Do seperti itu? Bahkan jika Kekaisaran Sun Moon menaklukkan seluruh benua di masa depan, akankah mereka berani memprovokasi Dewa Beast? The Beast God sudah menguasai hukum ruang, dan bahkan Ultimate Douluo pun tidak bisa menghentikannya jika dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Oleh karena itu, bahkan karakter yang kejam dan ambisius seperti Su Tianran tidak akan pernah berpikir untuk menyerang Great Star Dove Forest. Huo Yuhao kemungkinan akan menjadi pencegahan Shrek Academy dalam hal yang sama di masa depan. Huo Yuhao tersenyum malu-malu dan berkata, "Tolong istirahat, semuanya. Saya baru saja menghabiskan banyak energi, jadi saya akan melanjutkan dan memulihkan." Dia menarik Tang Wutong ke satu sisi dan duduk saat dia berbicara. Dan mereka menempatkan telapak tangan mereka saat mereka bermeditasi untuk pulih. Tentu saja, Huo Yuhao tidak menggunakan energi sebanyak yang dia katakan. Kekuatan tangguh kekuatan spiritualnya ada hubungannya dengan fusi jiwa bela diri mereka, tetapi lebih banyak berasal dari kemampuannya sendiri. Tang Wutong menatap Huo Yuhao, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Huo Yuhao akan membuat semua keputusan saat mereka berada di luar. Dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, dan dia tidak perlu membuktikan apapun. Matahari berangsur-angsur mulai terbenam di barat, dan langit perlahan-lahan ditutupi dengan warna emas kemerahan yang indah. Dan siapapun yang melihat ke bawah dari langit di atas Radiant City akan tetap memiliki perasaan tidak jelas. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao di kota Radiant, tapi kesannya sedikit berbeda setiap saat. Dia dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan pada awalnya, dan itu karena dia tidak mengerti banyak tentang dunia alat jiwa. Tapi sekarang, dia tidak hanya terkejut. Sebaliknya, dia merasa sedikit takut. Ledakan luar biasa di Radiant City saat itu sangat menakutkan. Tapi apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah, dalam beberapa tahun, Radiant City telah pulih sepenuhnya. Selain itu, bangunan mereka bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan saat itu, dan kedalaman yang dikandungnya jauh lebih mendalam dan kompleks. Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9, dan dia bisa mengerti banyak hal. Radiant City tidak sesederhana kota normal, itu tidak memiliki tembok kota yang luas, dan tidak ada banyak penjaga. Tapi apa yang dilihat Huo Yuhao adalah pemasangan struktural Radiant City yang tampaknya kacau tetapi sebenarnya sangat praktis. Struktur-struktur ini seperti titik tumpu dalam jaring yang besar, dan tidak sesederhana hanya struktur. Mereka mengandung undulasi kekuatan jiwa yang luar biasa. Huo Yuhao telah mendengar dari Xuan Ziwen bahwa Kekaisaran Sun Moon memiliki beberapa rahasia inti tentang penelitian alat jiwa mereka. Dan bahkan Xuan Ziwen, yang merupakan rekan peneliti nomor 1 saat itu, yakin tentang apa rahasia itu. Kekaisaran Sun Moon memiliki tempat lain selain Hall Virtues mereka yang disebut Imperial Consecration Hall. Itu disebut ruang konsekrasi, tetapi lebih baik dinamai pusat penelitian kekaisaran. Hampir semua insinyur jiwa kelas 9 Kekaisaran Sun Moon adalah anggota pusat penelitian ini, dan seseorang hanya layak bergabung dengan pusat penelitian ini ketika seseorang menjadi insinyur jiwa kelas 9. Tempat itu mengendalikan semua rahasia sejati Kekaisaran Matahari Bulan mengenai alat-alat jiwa. Dan rahasia-rahasia ini termasuk semacam alat jiwa yang dikenal sebagai alat-alat jiwa arai kompresi berenergi tinggi. Alat jiwa jenis ini dapat menyimpan kekuatan jiwa dalam jumlah yang sangat besar, dan dapat menyerap energi dari dunia luar untuk menopang dirinya sendiri. Satu-satunya masalah adalah alat jiwa seperti itu terlalu besar, dan tidak ada cara untuk mengangkutnya. Itulah alasan mengapa mereka tidak secara langsung dimasukkan ke dalam perang.
dan hanya Radiant City yang memiliki hal semacam itu di sekitarnya. Tapi alat Soul Array kompresi energi tinggi ini juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Array seperti itu bisa menyimpan kekuatan jiwa yang setara dengan 100 titlet Douluo digabungkan. Menurut penilaian Xuan Ziwen, Radiant City memiliki total 4 dari alat jiwa kompresi energi tinggi yang sangat mahal dan luar biasa ini. Apa yang mereka gunakan adalah untuk memberikan Radiant City energi yang cukup untuk mempertahankan pertahanan mereka secara keseluruhan. Hanya orang-orang dari pusat penelitian kekaisaran yang tahu persis bagaimana alat jiwa ini terlihat dan bekerja, tetapi mereka harus benar-benar menakutkan. Kekuatan jiwa yang setara dengan 400 gelar Douluo adalah kekuatan yang cukup menakutkan untuk membangun penghalang pertahanan untuk seluruh kota. Xuan Ziwen juga mengatakan kepada Huo Yuhao bahwa jika Kekaisaran Sun Moon dapat membuat alat jiwa arai kompresi energi tinggi ini, maka kiamat akan turun pada kerajaan lain di benua itu. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Sun Moon akan memiliki kumpulan alat jiwa yang mirip dengan dewa kematian yang mereka miliki. Dan alat jiwa kelas 10 akan muncul segera sesudahnya. Xuan Ziwen bangga dan sombong. Tetapi dia mengatakan kepada Huo Yuhao dengan sangat jelas bahwa menyelesaikan penelitian tentang sesuatu seperti alat Soul Array kompresi energi tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang insinyur jiwa tunggal. Itu adalah hasil dari banyak penelitian insinyur jiwa kelas 9 Kekaisaran Sun Moon selama bertahun-tahun. Seorang insinyur jiwa tunggal hanya bisa menguasai bagian dari komponen teknologi, dan setiap komponen penting alat jiwa ini setara dengan alat jiwa kelas 9. Kesenjangan dalam teknologi alat jiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dicakup dalam 10 atau 20 tahun, atau bahkan dalam 100 tahun. Karena itu, Xuan Ziwen telah secara pribadi memberikan pendapat pesimisnya tentang perang. Yayasan Sun Moon Empire terlalu kuat, dan mereka juga memiliki sumber daya yang cukup. Apa yang mereka butuhkan sekarang adalah secara bertahap mengubah fondasi mereka dalam teknologi alat jiwa yang terakumulasi selama bertahun-tahun menjadi penggunaan praktis untuk perang. Ketika itu terjadi, siapa yang bisa menghentikan gerakan maju mereka? Itulah alasan mengapa Huo Yuhao merasa takut pada saat ini. Sensasi mengerikan itu terlalu jelas ketika dia memandang Radiant City sebagai insinyur jiwa kelas 9. Radiant City seperti binatang jiwa transenden yang menakutkan di matanya. Dan itu hanya berbaring di sana, sujud. Tidak ada yang tahu kapan itu benar-benar akan memancarkan taringnya. Huo Yuhao bahkan menganggap gereja Roh Kudus menggelikan. Sekte menakutkan yang tampaknya mengendalikan banyak keberadaan inti Kekaisaran Sun Moon, yang juga memiliki kekuatan hebat dalam dua Ultimate Douluo. Mungkin hanya lelucon di depan fondasi sejati Kekaisaran Sun Moon. Namun, Kekaisaran Sun Moon membutuhkan mereka sekarang. Jika hari itu tiba ketika Su Tianran percaya bahwa sayapnya sepenuhnya terentang, dan ketika kekuatan alat jiwa dapat ditempatkan pada tampilan penuh, Gereja Roh Kudus akan menghadapi musibah yang mungkin akan melebihi harapan mereka. Huo Yuhao secara bertahap mengepalkan tinjunya saat kata-kata Xuan Ziwen bergema di benaknya. Jika Anda ingin menghentikan Sun Moon Empire dari meluncurkan invasi, hanya ada satu hal yang dapat Anda lakukan. Anda harus membuat semacam kekuatan atau kekuatan yang cukup besar untuk mengintimidasi seluruh Kekaisaran Sun Moon sehingga mereka tidak akan berani menggunakan alat jiwa mereka yang menakutkan dengan mudah. Itulah satu-satunya cara untuk memberikan waktu yang cukup bagi 3 kerajaan asli benua Douluo. Ketika Xuan Ziwen berpidato di hadapan Huo Yuhao, dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Insinyur jiwa kelas 9 adalah batas Xuan Ziwen, dan hanya keajaiban yang berbakat seperti Huo Yuhao yang memiliki kesempatan untuk mendorong menjadi insinyur jiwa kelas 10, dan menciptakan alat jiwa apokaliptik yang mengerikan. Huo Yuhao tidak merasakan itu pada saat itu, tapi sekarang dia benar-benar mengerti arti di balik kata-kata Xuan Ziwen. Ada lebih banyak alat pengintai jiwa dari berbagai jenis di dalam Radiant City, dan pengawasan mereka jauh lebih ketat. Tidak ada pertanyaan bahwa beberapa alat jiwa pengawasan yang baru dikembangkan akan muncul di dalam Radiant City, terutama ketika datang ke alat jiwa pengawasan udara. Ada banyak alat pengawasan jiwa yang berhubungan dengan domain yang pertama kali ditemukan Huo Yuhao.
Kuo Yuhao memeriksa semuanya dengan cermat dan membuat keputusan sebelum dia membawa judul Douluo ke tanah. Memasuki Radiant City di seberang tanah, secara relatif, adalah cara termudah. Bagaimanapun, kota itu tidak memiliki tembok kota, sehingga mereka bisa masuk dari mana saja. Kuo Yuhao memastikan bahwa ruang di antara semua orang sedikit lebih ketat sebelum dia berbagi deteksi spiritualnya. Mereka berputar di sekitar Radiant City selama hampir sepertiga dari kelilingnya. Dan hanya ketika langit benar-benar gelap mereka menemukan celah, yang dengan cepat Kuo Yuhao membawa semua orang masuk dan masuk ke Radiant City. Ada lebih sedikit alat pengintai jiwa setelah mereka memasuki kota Radiant, karena mayoritas dari mereka diarahkan keluar. Kuo Yuhao berhenti menggunakan imitasi ketika mereka mencapai sudut yang gelap dan teduh. Dia menoleh ke Titlet Douluo dan berbisik, "Keberuntungan ada di pihak kita, senior, dan aku sudah berhasil membawa semua orang masuk. Sekarang saya akan mengembalikan perintah sementara saya kepada Anda, Bodi Douluo. Apa yang kita lakukan selanjutnya?" Kuo Yuhao sangat patuh pada pengingat Duke Harimau Putih, bahwa tugas utamanya telah selesai begitu dia membawa Douluo berjudul ini ke kota Radiant. Dia secara alami tidak lagi menjadi orang yang mengarahkan hal-hal setelah itu. Kuo Yuhao bisa tahu dari kata-kata Duke Macan Putih saat itu bahwa operasi ini tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Pasti ada hal-hal yang lebih dalam. Tetapi karena Duke tidak mau memberitahu dia apa tujuan sebenarnya dari misi mereka, dia tidak bisa menyelidiki lebih jauh. Secara alami, dia tidak akan melibatkan dirinya terlalu banyak. The Bodi Douluo. Dubushi mengangguk dan berkata, "Ubah penampilan Anda, semuanya, dan berpisah untuk menemukan tempat untuk tenang. Kami telah tiba lebih awal dari yang kami perkirakan, jadi kami harus terbiasa dengan lingkungan kami. 3 orang akan membentuk satu tim. Yuhao, kamu dan Tang Wutong akan membentuk tim bersamaku. Kami akan menggunakan alat jiwa transmisi yang telah kami siapkan untuk berkomunikasi. Dan kami akan menggunakan kode ketika kami berbicara satu sama lain." Petik 2. The Titlet Douluo mengangguk satu persatu ketika mereka mulai menyamar. Mereka jelas disiapkan saat mereka dengan cepat berubah menjadi pakaian Kekaisaran Sun Moon sebelum mereka membuat beberapa perubahan sederhana pada penampilan wajah mereka. Siapapun yang bisa menjadi titel Douluo yang kuat tidak sederhana. Dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka bubar. Dubushi menyamar sebagai pria parubaya berusia 40-an. Dan bahkan tubuhnya menjadi sangat berbeda. Kerangka awalnya lebar dan menjulang menjadi jauh lebih kecil. Ke titik di mana ia tampak lemah dan lemah. 2 individu kuat lainnya dari sekte tubuh juga menyamar sebagai pelayannya. Dan mereka sangat tidak mencolok.